Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Virasam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Awal cerita di sebuah desa di mana di tempat persidangan sedang memperdebatkan masalah sebuah perayaan festival Tamil. Mereka dari geng lawannya Toku Durai tidak setuju dengan festival tersebut, namun geng Toku setuju. Dan di saat itu Toku belum hadir dalam persidangan tersebut. Tak lama saat mereka saling adu argumen, Toku muncul mengenakan mobilnya saat masuk ke ruangan dan semua orang dengan hormatnya menyambut Toku. Saat Toku berbicara, mereka semua benar-benar terdiam dan menghormati Toku. Keputusan pun akhirnya akan diadakan festival Tamil tersebut. Geng lawan pun siap untuk membantu acara tersebut. Toku adalah seorang ketua yang sangat dihormati di desanya. Semua orang segan dan menghormati Toku. Bahkan di semua hal di desa itu, Toku sangat ditakuti juga karena Toku menjaga kestabilan desa dari berbagai kejahatan preman-preman. Di saat perayaan digelar, di sana semua orang sangat terlihat bahagia. Saat ada acara di mana mereka harus bersama pasangannya, namun Toku tak bersama pasangannya dan hal tersebut justru memicu sebuah kesedihan para paman adik bahkan nenek Toku. Nenek Toku mengatakan, sudah 10 tahun, hampir 12 tahun kau ditinggalkan istrimu. Apakah kau sedih akan hal itu? Namun Toku yang ditanya tak menampakkan kesedihan. Aku tahu wajahmu tersenyum namun hatimu sangat menderita. Kau membuat semua orang bahagia namun dirimu sendiri sedang menderita, begitu kata neneknya. Para saudara-saudara Toku akhirnya memberikan sebuah ide untuk datang menjemput istrinya di Mumbai dan mengobati rasa rindunya. Toku berpikir dan akhirnya Toku yang ditemani oleh Merit dan Rosamani pergi ke Mumbai. Di sana mereka menaiki kereta menuju ke Mumbai. Saat di kereta, Toku Durai yang berdiri di depan pintu kereta menikmati hujan. Merit dan Rosamani datang menemui Toku dan meminta kepada Toku untuk menceritakan cerita masa lalunya dulu 10 hingga 12 tahun yang lalu. Dulu Toku merupakan orang muda yang sukses di desanya, bahkan preman yang sangat ditakuti oleh semua orang di desanya. Saat itu Toku sedang mengejar preman. Dan saat itu ia membuat sebuah mobil berhenti, ternyata itu adalah rombongan dokter yang akan bertugas untuk desa di tempat Toku. Di sana Toku kemudian menghajar preman-preman itu karena telah membuat arak ilegal di desa tersebut. Karena hal tersebut, Toku membuat mobil bis yang membawa para dokter itu pun menjadi rusak. Di saat setelah kejadian itu, justru Toku mendapat surat panggilan polisi untuk ditahan dan ternyata Niranjana adalah salah satu dokter yang akan datang ke desa itu melaporkan Toku karena telah menghajar 4 orang dan menghancurkan bisnya. Toku yang melihat keberanian Niranjana akhirnya mau masuk ke dalam sel. Niranjana pergi mendirikan camp kesehatannya. Toku yang berada di dalam sebuah sel dan di sana malah seperti hajatan karena semua saudara Toku berada di sana menemani Toku. Di sisi lain, Niranjana dan teman-temannya kini kemudian mendirikan camp, namun di sana Niranjana didatangi oleh seorang preman kampung lain meminta sebuah pajak sebanyak 5 lakhs, bahkan kalau dalam rupiah kisaran 100 juta lebih. Mereka pun bingung. Supir Niranjana mengatakan camp ini didukung oleh Toku Durai. Namun saat itu mereka tertawa karena Toku Durai telah dipenjarakan oleh Niranjana. Niranjana dirayu oleh teman-teman untuk mencabut laporan terhadap Toku dan meminta maaf serta meminta bantuan kepada Toku. Niranjana dan teman-temannya datang ke kantor polisi. Di saat itu Niranjana mencabut laporan yang diberikan kepada Toku, namun saat itu Niranjana tidak meminta maaf bahkan tidak meminta bantuan kepada Toku. Preman yang mendatangi camp Niranjana datang lagi dan di saat itu mereka menghancurkan camp. Karena Niranjana tidak memberikan uang sebanyak 5 lakh, namun saat bos preman ini kemudian menghancurkan salah satu tenda, di sana terdapat Toku. Preman ini kaget dan memberhentikan aksi mereka itu dan mereka meminta maaf serta memberitahu bahwa mereka ke tempat itu mau berobat. Setelah itu Toku pun meminta Niranjana untuk membuat campnya di tempat Toku di kantor beras yang dimiliki Toku. Awalnya Niranjana menolak, namun dia melihat ketulusan Toku akhirnya menerima bantuan Toku untuk membuat camp kesehatannya di tempat Toku. Perlahan Niranjana mulai tumbuh cinta terhadap Toku karena sikap Toku yang suka membantu setiap orang dan memberikan kasih sayangnya juga kepada semua orang. Suatu hari ayah dari Niranjana datang ke tempat Toku. Toku yang baru sampai rumah mendapati sebuah mobil dan menanyakan mobil siapa tersebut.
Ternyata itu adalah mobil ayah Niranjana. Sontak Toku kaget serta langsung masuk ke dalam menyambut ayah dari Niranjana. Ayah Niranjana mengungkapkan kedatangannya ke tempat itu dan mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa anaknya Niranjana mau menikah denganmu. Namun Toku yang kurang paham bahasa Inggris mengatakan bahwa oke, kami siap membantu Anda untuk pernikahan, menyiapkan undangan dan menyiapkan semuanya. Namun di saat itu saudara Toku ingin mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dan meminta Toku untuk menanyakan siapa pengantin laki-laki dari Niranjana. Di saat itulah ayah dari Niranjana mengatakan bahwa pengantin laki-laki itu adalah Toku sendiri. Sontak Toku kaget dan mengajak Niranjana untuk mengobrol berdua. Di sana Toku mengatakan bahwa Toku tidak pantas untuk Niranjana, namun Toku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa dirinya cinta terhadap Niranjana. Cerita kembali lagi ke masa di mana Toku dan Merit serta Rosamani telah sampai di Mumbai. Di sana mereka mendatangi tempat Niranjana. Namun di saat itu anak buah Niranjana mengatakan bahwa ibu Niranjana tidak ada di tempat. Namun setelah omongan itu Niranjana lewat dan Niranjana yang lewat ini sangat cuek kepada Toku dan pergi dari kantor itu. Berlanjut ke cerita 10 tahun lalu. Saat itu Toku menikah dengan Niranjana dengan perayaan yang sangat meriah sekali hingga mereka hidup sangat bahagia sampai suatu ketika saat itu Toku dikabari bahwa istrinya hamil. Dan singkat cerita anak dari Toku dan Niranjana lahir. Mereka semua sangat menyayangi anak dari Toku dan juga Niranjana. Pada suatu hari ketika berada di penimbangan beras, Toku yang membawa anaknya Sweta mengalami sebuah bentrok. Niranjana yang menyusul ke tempat Sweta mengambil Sweta dan mengatakan bahwa jangan pernah bawa lagi Sweta ke tempat penimbangan beras karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Kemudian Toku pun berjanji tidak akan membawa Sweta ke tempat penimbangan beras lagi. Suatu hari Niranjana akan pergi ke Mumbai untuk melakukan pembelajaran kedokterannya. Di sana Sweta tinggal bersama keluarga ayahnya Toku. Mereka sangat bahagia. Dan saat Niranjana pulang, ia meminta untuk dijemput di stasiun. Namun sayang ketika di perjalanan mereka dicegat oleh musuhnya Toku. Ternyata Toku dan ayahnya membawa Sweta. Mereka diserang namun Toku dapat menghajar mereka semua. Namun sayang Sweta saat itu terkena sambit dan tidak disadari oleh Toku. Toku yang kemudian mendatangi stasiun namun Niranjana tidak ada di sana. Akhirnya Toku dan ayahnya pulang membawa Sweta saat sampai di rumah. Niranjana mengambil Sweta, namun kepala Sweta lemas. Ternyata di sana baru diketahui bahwa kepala Sweta telah disambit oleh musuhnya tadi. Tanpa pikir panjang mereka membawa Sweta ke rumah sakit dan di sana Sweta mendapat perawatan. Dari situ Niranjana merasa tidak tahan akan apa yang dialami dan mengatakan kepada Toku bahwa dia akan membawa Sweta ke Mumbai untuk menghindari semua ini. Ia meminta agar jangan pernah mengganggu hidupnya lagi. Dari situlah kecuekan si Niranjana kepada Toku Durai terjadi. Cerita pun kembali ke masa saat ini. Saat itu Toku mengetahui bahwa Niranjana telah tidak memedulikannya. Tidak ada harapan untuk mereka bisa bersatu kembali. Toku kemudian pergi ke terminal untuk pulang ke kampungnya. Di mana saat ini Sweta sudah beranjak dewasa dan saat itu Sweta yang mau pulang kampung ke rumah kantor ibunya. Ketika di jalan Sweta dikejar oleh preman-preman yang tidak tahu itu siapa dan Sweta menelpon ibunya. Ternyata justru supir dari Sweta meninggalkan Sweta di pinggir jalan dengan mobilnya. Niranjana kemudian menelpon Toku Durai dan mengatakan apakah ini cara Anda untuk mengambil Sweta darinya? Dia berada di sebuah jalan sedang dikejar preman. Toku yang merasa tidak melakukan apa-apa tahu bahwa Sweta sedang dalam bahaya. Akhirnya Toku menyusul Sweta di tempat itu dan saat datang akhirnya Sweta diselamatkan oleh Toku Durai. Preman-preman itu dihajar oleh Toku hingga KO. Saat Toku membawa Sweta ke rumah sakit, dia menelpon Gautam. Toku mengatakan ketika menyerang seseorang, pikirkan bahwa orang tersebut apakah memiliki ayah, paman, atau yang lainnya. Sweta kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Toku dan di sana Toku mendapati bahwa Sweta akan ada pertandingan lari 100 meter. Sweta telah mempersiapkan ini dari 2,5 tahun yang lalu, namun ibu Sweta justru tidak memberikan respek yang baik akan hal tersebut. Di sana Toku mengatakan bahwa dia ingin menjadi bodyguardnya Sweta hingga 10 hari kemudian sampai pertandingan Sweta selesai. Toku pun berjanji tidak akan mengungkap kalau dirinya adalah ayah dari Sweta. Keesokan harinya Toku datang ke rumah Niranjana dan tinggal di sana untuk menjadi bodyguardnya Sweta. Mulai saat itulah Toku menemani Sweta kemana-mana.
Saat pulang dari latihan, Sweta ditanya oleh Toku kenapa dia bisa berlari begitu cepat. Sweta menjawab itu semua karena ayahnya. Dan Sweta sangat membenci ayahnya karena setiap aku lari aku meluapkan emosiku dan menginjak orang yang aku benci. Hati Toku terasa sangat sakit mendengar hal tersebut. Namun Toku mengontrol emosi. Toku kemudian keluar dari mobil. Sweta tersenyum dan mengatakan apakah boleh ia main hujan. Toku pun kemudian mengajak Sweta main hujan. Mereka bermain dan juga bersenang-senang dan justru sehingga emosi Toku terobati dengan kondisi itu. Saat pulang ke rumah, Toku dan Sweta kena marah oleh Niranjana. Dan di sana mereka diinterogasi oleh Niranjana. Namun hal itu justru membuat Toku senang dapat merasakan hangatnya cinta lagi. Walau diomoli Niranjana, dia tidak peduli, namun saat itu Toku berpikir bahwa ada yang akan membunuh anaknya, tetapi Toku tidak tahu siapa dia. Di sisi lain, Gautam mendatangi kantornya dan dia mendapati sebuah informasi bahwa Sweta telah dilindungi oleh ayahnya selama ini. Mengetahui semua informasi terkait Tokudurai bahwa Tokudurai dari desa kecil dari selatan Tamil Nadu, nampaknya si Gautam justru meremehkan si Tokudurai. Malam itu saat Sweta akan pergi ke pesta dan menelpon ibu meminta izin untuk pergi ke pesta teman baiknya, namun di saat itu ibunya tidak mengizinkan Sweta. Tapi dia berbicara kepada Toku dan Toku mengizinkannya untuk pergi ke pesta. Saat di perjalanan, Toku mengetahui bahwa dia diikuti. Karena Toku tahu bahwa ada orang yang akan membunuh Sweta, saat sampai di pesta, Toku berbicara dengan saudaranya yang ada di pesta bahwa Toku harus melibatkan Sweta untuk mengetahui siapa yang akan membunuhnya. Dan di saat itu benar saja para preman berdatangan untuk membunuh Sweta, dan di saat Toku menghajar dengan diam tanpa diketahui oleh Sweta, pesta berakhir dan mereka pun pulang namun telat. Lagi-lagi ibu Sweta marah akan hal tersebut. Namun Sweta dan Toku sudah sepakat akan memiliki jawaban yang sama apabila ditanya oleh ibunya. Akhirnya Sweta lari dan istirahat pada malam itu. Toku mencari tahu identitas preman itu dan Toku menemuinya di sebuah tempat gula dan di sana Toku masuk lalu menghajar preman itu hingga memberitahu siapa yang menyuruh dirinya membunuh Sweta. Setelah mendapatkan siapa pelaku, maka malam itu juga Toku beserta Mary dan juga Rosemani mendatangi laki-laki ini saat di sebuah ranjang, lalu mereka membangunkannya dan menanyakan siapa dalang yang akan membunuh Sweta. Namun di saat itu dia tidak mau mengaku hingga Toku membuat kepalanya dicelupkan ke dalam bathtub. Hingga akhirnya dia memberikan sebuah nama, Gautamlah yang meminta semuanya. Keesokan harinya di kantor Gautam saat semua orang sedang beraktivitas di kantor itu, Rosamani membuat alarm kebakaran berbunyi. Hingga saat itu kemudian mereka semua keluar dari gedung tanpa terkecuali si Gautam. Dan di sana Gautam justru dibawa oleh Rosamani ke sebuah kedai teh. Kemudian di sana sudah ditunggu oleh Tokudurai. Diajaklah ngobrol si Gautam ini oleh Tokudurai terkait masalah pembunuhan anaknya dan di sana Gautam malah mengancam bahwa kau tidak tahu aku siapa, aku pemilik perusahaan terbesar dan terkaya di tempat itu, sedangkan Anda adalah orang kampung biasa. Namun Toku tidak gentar sedikit pun dengan gertakan Gautam. Justru Toku mengatakan, jangan pernah lagi berniat membunuh anakku, atau jika tidak Anda akan mati. Lalu Gautam pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya di kantor Gautam sedang mengalami masalah di mana poin sahamnya sedang turun 47 poin. Dan itu terjadi karena ada seorang yang mengambil proyek yang harusnya proyek itu adalah miliknya. Kemudian Gautam memerintahkan untuk membeli semua saham mereka walau mendapat kerugian. Gautam yang memasuki kantornya mendapati anaknya yang membawakan sebuah piala kemenangan. Gautam senang melihat anaknya itu. Ternyata Gautam selalu menginginkan anaknya ini menjadi juara dalam hal apapun, baik dalam kelas ataupun dalam kompetisi. Suatu ketika pelatih anaknya memberitahu bahwa Neha anaknya ini tidak bisa mengikuti pertandingan apabila waktu yang dicapainya tidak mencukupi. Dari situ Gautam justru mendiamkan anaknya dan tidak mau berbicara kepada anaknya itu. Karena hal tersebut Neha yang merasa didiamkan oleh ayahnya terus berusaha untuk membuat ayahnya berbicara. Akhirnya ayahnya mau berbicara dan saat itu ditunjukkan semua medali dan prestasi ayahnya. Bahwa ayahnya adalah juara nasional, bahkan menjadi pebisnis terbaik nomor 1 saat ini di Mumbai. Dan Gautam pun mengancam anaknya apabila dia tidak memenangkan pertandingan, maka Gautam tidak akan mengakui Neha sebagai anaknya. Neha yang merasa terancam oleh ayahnya pun akhirnya di saat penentuan siapa saja yang akan berangkat lomba lari internasional, Neha masuk klasifikasi. Di sana Neha kemudian menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa dia lulus klasifikasi, disambut Neha siap-siap akan pulang. Di saat itu Sweta datang. Neha yang mengetahui Sweta datang, maka Neha berdiri namun ada yang terjatuh.
Yang terjatuh adalah suntikan dan sebuah botol kecil hormon. Sweta kaget bahwa Neha menggunakan kecurangan dalam meraih klasifikasi. Sweta kemudian melaporkan hal itu kepada pelatih dan mengatakan bahwa Neha menggunakan semacam doping untuk bisa masuk klasifikasi. Ayah dari Neha mendengar kejadian tersebut dari telepon yang belum dimatikan oleh Neha saat itu. Karena frustrasi, akhirnya Neha loncat dari sebuah ketinggian dan sebelum itu Neha menelpon Gautam lalu mengatakan maaf kepada ayahnya bahwa dirinya telah gagal. Neha kemudian masuk rumah sakit dan dokter mengklaim bahwa Neha akan mengalami sebuah kelumpuhan karena saraf ari Neha terkena saat kecelakaan loncat itu. Gautam kemudian berpikir untuk membalas semuanya dan mengatakan bahwa anak yang membuat Neha seperti ini tidak layak untuk hidup. Di sisi lain, Tokudurai sedang mengobrol dengan Merit dan Rosamani, lalu mengatakan bahwa Sweta harus mencapai kemenangan di lomba tersebut, walaupun ibunya tidak tahu bahwa ada bahaya yang mengancam Sweta. Namun ia akan berkorban walau nyawa sekalipun untuk menyelamatkan anaknya. Di saat itu, Tokudurai mendapat telepon dari Kadar, sang pemilik kedai teh, bahwa dirinya disandra oleh Gautam. Toku mendatangi tempat itu dan mengatakan di sana sudah ada Gautam dan anak buahnya. Toku mengancam akan membunuh Gautam apabila menyakiti Sweta. Saat sudah marah, Toku sudah hampir menebas leher Gautam. Namun di saat itu, anak buah Gautam mengatakan bahwa Sweta sedang bermain sepeda di jalanan. Dan mereka mengejar, lalu yang mengejar itu mereka bertujuh. Toku yang mengetahui hal tersebut menyusul Sweta. Sweta yang berlari dikejar para preman suruhan Gautam memasuki sebuah tempat dan terpojok. Saat akan dipukul oleh preman, di saat itulah juga Tokudurai datang menahan pukulan preman ini dan menghajar semua preman itu lalu menghabisi mereka. Enak lah. Saat akan pulang, Sweta dinasihati oleh Tokudurai bahwa dirinya tidak boleh melawan ibunya karena orang yang melawan ibu hidupnya tidak akan pernah berjaya. Saat ibu yang telah menunggu akhirnya bertemu dengan Sweta, mereka bertiga pulang ke rumah. Saat di dalam mobil, Sweta mengucapkan maaf kepada ibunya dan ibunya tertegun akan hal itu. Sweta mengatakan bahwa ketika bersama ibunya, ia merasakan kasih sayang. Namun ketika bersama dengan Toku, di saat itu Sweta merasa dirinya aman. Mereka semua terdiam akan hal itu dan mobil melaju hingga mereka sampai ke rumah. Neha yang berada di rumah sakit ternyata saraf neurologi yang terjadi gangguan dan membutuhkan waktu 3 bulan untuk bisa memulihkannya. Namun tidak bisa sembuh secara total. Di sisi lain, Tokudurai bersama Sweta dan juga ibu Sweta pergi untuk pertandingan Sweta. Namun di saat itu Sweta merasa sedih ketika Toku mengatakan dirinya banyak saudara, namun Sweta hanya sendiri. Maka Toku mengambil teleponnya dan mengatakan anggaplah saudaraku juga merupakan saudaramu. Dengan gembira, Sweta menelpon nenek di kampung dan sebetulnya mereka itu adalah nenek kandung Sweta. Hal itu dilihat oleh ibu Sweta langsung dan Tokudurai dipanggil oleh ibunya Sweta. Saat itu Sweta sendirian. Tiba-tiba Toku melihat mobil akan menumbur Sweta. Namun Tokudurai dengan sigapnya menolong Sweta dan Tokudurai lah yang tertabrak. Di saat itu Tokudurai langsung dibawa ke rumah sakit dan Sweta bingung kenapa ibunya sangat sedih melihat Tokudurai masuk rumah sakit dengan kondisi terluka. Sweta kemudian melihat ibunya berbicara kepada Merit dan Rosamani bahwa Sweta harus ke USA karena apabila Sweta di sini dia tidak akan aman. Namun Merit dan Rosamani mengatakan bahwa demikian usaha Sweta selama ini akan sia-sia. Sweta yang mendengar itu kemudian mendatangi Tokudurai di dalam kamarnya. Tokudurai yang sedang tertidur. Kemudian Sweta berbicara bahwa Sweta akan dikirim ke USA dan hatinya merasa sakit karena dirinya tidak bisa ikut bertanding. Namun Sweta pun mengatakan akan lebih sakit apabila melihat sakit yang paman derita karena dirinya. Sweta dan ibunya pergi ke bandara untuk check-in pergi ke USA. Saat itu ibu dari Sweta melakukan check-in online, namun saat kembali ke mobil ibu Sweta tak mendapati Sweta di mobil lagi. Ternyata Sweta dibawa oleh Tokudurai untuk pergi bertanding lari. Namun saat sebelum sampai di tempat, mereka menjemput Neha untuk ikut melihat pertandingan. Hal itu tidak diketahui oleh ayahnya Gautam. Saat akan memasuki stadion pertandingan di lapangan kecil, ayah Neha datang dan menghajar Tokudurai. Sweta dan ibunya disuruh pergi ke stadion untuk melakukan pertandingan sedang Tokudurai akan menahan Gautam di situ. Anak buah Gautam pun terus memukuli si Tokudurai. Sweta yang merasa curiga pun menanyakan kepada ibunya siapa Tokudurai itu. Mengapa dia rela mati untuk dirinya dan juga ibunya. Ibunya diam dalam linangan air mata dan di situ pun ibunya Sweta mengatakan bahwa Tokudurai adalah ayah kandungnya.
Di saat itu mereka pergi ke pertandingan dan di pertandingan itu pun hadir Neha di atas kursi rodanya. Pertandingan lari internasional pun dilakukan saat itu. Sweta merasa bersalah kepada ayahnya. Hal ini membuat Sweta melambat dan berada di urutan yang kesekian. Namun di sela-sela itu Toku Durai datang dan memberikan semangat walau dalam kondisi berdarah. Sweta kembali bersemangat dari situ dan akhirnya Sweta memenangkan perlombaan itu. Di saat itulah juga Neha yang merasa senang memberikan sebuah tepuk tangan kepada mereka semua. Di saat yang bersamaan Gautam datang akan menghajar si Toku Durai, namun di saat itu Gautam melihat anaknya yang tepuk tangan lalu dia menghampiri anaknya yang mengalami perubahan yang begitu cepat. Sweta yang memenangkan itu menangis dan dengan hal itu juga Sweta memanggil Toku Durai dengan ayah. Toku Durai yang mendengar hal itu menghampiri Sweta dan memeluknya, lalu Toku pun mencium kening anaknya. Sweta menghampiri Neha lalu mengusap muka Neha. Demikian pun dengan Neha mengusap muka Sweta. Di sisi itu pun Gautam meneteskan air mata. Toku Durai mengatakan kepada Gautam apa yang kita lakukan ke mereka itulah kehidupan mereka. Anakmu mencoba bunuh diri karena dia kalah. Dia lebih bimbang dan takut jika kau dengar kekalahannya. Jadi dia buat keputusan begitu. Mereka berumur di bawah 18 tahun. Jika anak-anak ini bunuh diri sejatinya mereka bukan bunuh diri namun itu adalah pembunuhan. Aku tidak terpelajar sepertimu, namun aku tahu satu perkara. Kita bawa anak kita ke dunia bukan karena kita, bukan untuk kita. Semangat kita, impian kita, kerugian kita tak sepatutnya menjadi beban untuk mereka. Biarkan mereka membesar dengan gembira sebagai anak-anak. Kemudian pemenangnya pun diumumkan bahwa Sweta, Toku Durai dan akhirnya keluarga mereka bersatu kembali. Film pun ditutup dengan mereka merayakan sebuah perayaan Tamil Nadu bersama-sama. Lalu film pun selesai.